Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar muatan pelajaran fikih. Lanjutan dari pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran 4. Salat bagi musafir. Materi kita hari ini yaitu tata cara salat bagi seorang musafir. Saat seseorang ingin bepergian jauh, berbagai kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi. Alat transportasi yang digunakan untuk bepergian antara lain ada motor, mobil, bus, kereta, kapal, atau pesawat terbang. Meskipun sedang melakukan perjalanan jauh, hal itu tidak menggugurkan kewajiban untuk melakukan sholat. Artinya berarti kita tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Agama Islam memberikan ketentuan kepada seorang musafir dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Cara bersuci sebelum sholat tetap harus berwudu. Sholat dikerjakan secara sempurna dengan cara berdiri dan menghadap kiblat, serta melaksanakan rukun-rukun sholat seperti yang telah ditentukan dalam agama Islam. Bila perjalanan yang kita lakukan tidak memungkinkan untuk berhenti di setiap saat waktu sholat telah tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemurahan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat dengan cara sholat jamak dan sholat qashar. Tata cara sholat jamak dan qashar telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya yaitu cara bersuci sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu cara bersuci dalam kendaraan. Sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci sebelum sholat dilakukan dengan cara wudhu. Jika alat transportasi yang kita gunakan menyediakan toilet yang airnya cukup untuk bersuci, maka hendaknya kita bersuci dengan cara wudhu sebelum melaksanakan sholat. Namun, jika air yang ada di toilet tidak cukup untuk wudhu, maka kita mendapat rukhsah, yaitu dapat mengganti wudhu dengan cara tayamum. Tayamum memiliki beberapa syarat yang harus kita perhatikan, terutama saat kita sedang dalam perjalanan jauh. Salah satu syaratnya yaitu bila benar-benar sulit mendapat air untuk berwudu. Bagaimana cara tayamum di atas kendaraan seperti bus, kereta, atau pesawat? Sebelum bertayamum, kamu harus memastikan jika tempat yang kamu gunakan untuk bertayamum suci. Alat yang kita gunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci. Perhatikan tata cara berikut. Yang pertama yaitu membaca basmalah dan niat tayamum. Niatmu itu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya saya berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Terus selanjutnya yaitu B. Menepukkan kedua telapak tangan ke bangku atau kursi di depannya. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke wajah atau kedua tangan. Jadi sebelum dibasuh, kedua telapak tangan itu ditiup terlebih dahulu. Terus selanjutnya yaitu mengusapkan wajah dengan kedua telapak tangan. Wajahnya diusap menggunakan kedua telapak tangan. Terus menepukkan kembali kedua telapak tangan ke bangku atau kursi, kemudian meniupnya. Berarti tangannya ditepukkan kembali kedua telapak tangan ke bangku atau kursi, terus ditiup lagi. Terus yang selanjutnya yaitu mengusap kedua tangan hingga siku bila dimulai dari pergelangan tangan atau dari siku sampai pergelangan tangan. Terus selanjutnya yaitu yang kedua cara sholat dalam kendaraan. Ketika bepergian jauh menggunakan alat transportasi yang tidak ada
atau tidak menyediakan tempat yang khusus untuk ibadah sholat, bagaimana agar kita bisa melaksanakan sholat wajib? Padahal untuk sampai tempat yang kita tuju membutuhkan waktu yang lama. Alat transportasi yang kita naiki seperti kereta dan pesawat tidak mungkin berhenti di sembarang tempat. Agar kita tetap bisa melaksanakan sholat, ketika sudah datang waktu sholat, maka kita boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Akan tetapi saat kita telah sampai di tempat tujuan, beberapa ulama berpendapat bahwa kita harus mengganti sholat wajib tersebut. Sholat di atas kendaraan dilakukan tujuannya untuk menghormati datangnya waktu sholat, sehingga dalam ajaran Islam diatur apabila telah sampai di tempat tujuan, maka harus mengulang sholat wajib dengan sempurna. Sholat yang dilakukan di atas kendaraan, rukun dan bacaannya sama seperti ketentuan sholat wajib. Salah satu syarat sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi bila tidak memungkinkan kita menghadap kiblat, maka kita dapat menghadap sesuai tempat yang kita duduki, sesuai arah kendaraan berjalan. Selain itu, kita harus memastikan bahwa tubuh kita suci dari hadas dan najis serta menutup aurat. Perhatikan tata cara sholat di atas kendaraan dengan cara duduk. Yang pertama yaitu niat melaksanakan sholat fardu sesuai dengan waktu sholat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan dan mengucap takbir Allahu Akbar. Terus yang selanjutnya, meletakkan kedua tangan di bawah dada dengan cara bersedekap. Terus selanjutnya yaitu setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Terus membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Terus yang selanjutnya yaitu rukuk dengan cara menganggukkan kepala dan menundukkan badan ke depan. Posisi kedua tangan ada di atas paha. Terus selanjutnya yaitu iktidal dengan cara menegakkan badan dan kedua tangan diangkat ke atas. Terus selanjutnya sujud dengan cara menundukkan kepala lebih rendah dari rukuk. Posisi kedua tangan ada di atas paha. Terus duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk tegak dan dua tangan di atas paha. Terus selanjutnya duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir dengan posisi duduk tegak, tangan kanan menelunjuk dan tangan kiri ada di atas paha. Terus yang terakhir salam, yaitu dengan cara menoleh wajah ke kanan kemudian ke kiri. Hal-hal yang merupakan tata cara sholat di atas kendaraan bila kita telah sampai di tempat tujuan, hendaknya kita segera mengulang sholat yang telah kita lakukan di atas kendaraan. Hal ini untuk menyempurnakan ibadah sholat yang kita lakukan. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas anak-anak yaitu mengerjakan ayo berlatih di LKS halaman 55, nomor 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.